Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Sugya Putra, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0548640111. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data, yaitu membuat algoritma dengan menggunakan merge sort descending dan counting sort descending. Untuk mempersingkat durasi, di sini saya sudah membuat dua program dari merge sort dan counting sort. Di sini saya hanya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja dari dua program tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja ke videonya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu merge sort descending. Apa itu merge sort descending? Merge sort descending adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian secara rekursif, menggabungkan bagian-bagian yang sudah terurut. Di sini saya sudah membuat program merge sort descending-nya dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, kita import dulu array-nya, string to string segala macam. Setelah itu kita bikin kelas utamanya yaitu merge sort descending. Lalu kita buat fungsi merge sort untuk membagi array menjadi bagian kecil dan menggabungkannya secara berurutan. Nah, kita bikin di sini merge sort integer array dengan nama data. Buat kondisi if condition ketika array hanya memiliki satu elemen, maka tidak perlu disorting lagi. If data length kurang dari sama dengan 1, tidak perlu disorting lagi. Lalu setelah itu bagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Yaitu kita bagian sub array kiri indeks 0 hingga tengah, dan bagian kanan dari tengah hingga akhir. Mungkin nanti penjelasannya di akhir ketika sudah kita jalankan outputnya. Setelah itu kita panggil lagi merge sortnya untuk bagian kiri dan kanan hingga bagiannya mengecil. Setelah dibagi dua, terus dibagi lagi hingga mengecil. Setelah itu bagian kecil terurut tadi kita gabungkan mereka menggunakan fungsi gabung secara descending atau dari besar ke kecil. Urutannya dari besar ke kecil. Di sini kan saya menggunakan angka 5291768. Nah, di sini kita mengambil dua array terurut dari kiri ke kanan dan menggabungkannya ke dalam array hasil dan tetap mempertahankan nilainya. Di sini saya buat private static void gabung dari array kiri, array kanan, dan array hasil. I untuk variabel indeks array kiri, J untuk array kanan, dan K untuk hasil. Setelah itu kita menggunakan perulangan untuk membandingkan dari kiri ke kanan. Elemen yang besar kita masukkan terlebih dahulu. While I kurang dari kiri dan J kurang dari kanan, jika if kiri lebih dari kanan, hasilnya K sama dengan kiri. Setelah itu kita copy sisanya dari kiri jika ada, lalu copy juga sisanya dari kanan jika ada. Itu kita tes programnya di sini untuk menampilkan hasil array sebelum dan sesudah diurutkan. Nah, nilai arraynya nanti yang kita urutkan dari besar ke kecil adalah 5291768. Dan ini nanti outputnya untuk hasil yang sebelum diurutkan, dan kita panggil arraynya untuk mengurutkan nilai di atas dari besar ke kecil. Lalu di sini saya tampilkan lagi output untuk setelah diurutkan. Langsung saja kita run programnya. Nah, di sini ada 5291768 sebelum diurutkan. Setelah diurutkan 987655321. Tadi angka-angka tadi ini kita belah dulu menjadi 2, lalu diperkecil lagi nilainya hingga mendapat nilai angka yang terkecil. Setelah itu kita gabungkan menjadi satu bagian dan mengurutkannya dari besar ke kecil dengan metode merge sort. Oke, itu tadi penjelasan untuk merge sort descending. Nah, sekarang kita ke counting sort descending. Apa itu counting sort descending?
Counting sort adalah algoritma pengurutan sorting yang tidak menggunakan perbandingan antar elemen. Ia bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai dalam array lalu menggunakan informasi tersebut untuk menempatkan elemen pada posisi yang benar. Di sini saya sudah membuat programnya juga. Saya sudah import paket arraynya juga. Kita buat kelas utama counting sort descending. Ini fungsi untuk mengurutkan array secara descending menggunakan counting sort dari besar ke kecil. Kita buat nama variabel dulu. Urutkan hitung turun yang berisi integer array, masukkan, cari nilai terbesar di array untuk menentukan ukuran array hitungnya. Lalu kita buat array hitung dengan ukuran max plus 1 di mana indeks mewakili nilai dari 0 hingga maksimal. Lalu kita buat perulangan juga, setiap elemen masukkan dan tambahkan ke hitung untuk menghitung berapa kali muncul kenaikan hitungan untuk nilai tersebut. Lalu kita tampilkan output hitung untuk melihat distribusi nilai sebelum langkah berikutnya, yaitu ubah hitung menjadi kumulatif dari max ke 0, menentukan posisi akhir setiap nilai dalam hasil descending dengan menggunakan perulangan for integer i sama dengan max dikurang 1, i kurang dari lebih dari sama dengan 0, i minus minus hitung i plus sama dengan hitung array i plus sama dengan hitung array i plus 1, tambahkan nilai berikutnya untuk kumulatif. Lalu kita cetak lagi untuk menampilkan output posisi yang sudah dihitung. Nah, di sini kita buat array hasil lalu loop dari belakang masukkan untuk menempatkan nilai di posisi yang benar. Ini ada integer array hasil sama dengan new integer array masukkan length dan perulangan mundur ini sama dengan masukkan length dikurang 1 sampai lebih dari sama dengan 0, i ini nilai masukkan, ambil nilai saat ini, hasil hitung nilai, tempatkan di posisi bersama hitung nilai yang lalu dikurangi untuk nilai tersebut. Kembalikan array hasil yang sudah terurut. Lalu kita di sini testing program untuk menampilkan array contoh sebelum, asli, urutan, dan sesudah. Di sini nilai angka yang kita masukkan adalah 4, 2, 7, 1, 9, 3, 8, 5. Di sini tidak ada angka yang sama supaya mempermudah. Jadi nanti ketika dicetak hasilnya akan muncul seperti ini. Array aslinya 4271935. Array hitung itu hitung kemunculan dari array aslinya, di sini hanya 1. Lalu hitung kumulatifnya diurutkan dari besar ke kecil. Setelah itu setelah diurutkan atau descending hasilnya akan terurut seperti ini 9875431. Oke. Ini untuk counting sort descending. Oke, itu tadi penjelasan dari map sort descending dan counting sort descending pada tugas 2 struktur data. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan dari kalimat atau kata-kata saya dan mohon dikoreksi apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.